Nah, jadi kenapa Israel harus membutuhkan jutaan dolar untuk propaganda? Ya karena mereka sendiri tuh sadar bahwa posisi mereka di dunia ini tuh nyempil seperti duri dalam daging, seperti petanya kan seperti duri gitu ya. Seperti duri dalam daging, dan mereka tahu bahwa wilayah mereka itu adalah wilayah yang sangat-sangat rawan konflik, dan mereka selama bertahun-tahun memang diserang dari berbagai sisi gitu untuk menghilangkan eksistensi negara Israel. Karena itu bahkan Benyamin Netanyahu sendiri mengatakan bahwa ketahanan Israel itu bukan hanya tergantung pada alutsista dan senjata-senjata yang mereka miliki, tetapi juga karena propaganda dan buzzer-buzzer mereka. Perkataan ini tuh Benyamin Netanyahu tuh sempat katakan langsung di depan para buzzer-buzzer di Amerika Serikat. Begitu, di Washington menurut bocoran yang saya ketahui. Nah, di Indonesia siapa aja saya akan sebutkan nanti Baraya, tapi saya pengen sebutkan dulu apa yang dinarasikan oleh mereka, karena yang dinarasikan oleh buzzer-buzzer Israel itu relatif template Baraya. Jadi yang pertama itu adalah siapapun yang pro terhadap Palestina atau orang yang pro terhadap kemerdekaan Palestina, maka mereka tuh akan disebut sebagai antisemitis, teroris, dan rasis. Nah, jadi kalau Baraya menemukan ada seseorang yang di media sosialnya itu menyebut bahwa siapapun yang mendukung Palestina itu berarti adalah antisemit, teroris, atau rasis, nah itu diduga kuat dia itu adalah buzzer dari Israel gitu. Nah, kalau yang antisemitis itu biasanya ada di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia biasanya Hamas teroris gitu. Nah, yang mengatakan seperti itu biasanya berafiliasi. Tidak semua ya, tapi ada yang berafiliasi dengan Israel gitu ya. Kemudian ciri yang berikutnya itu adalah bahwa mereka tuh membangun opini bahwa Israel itu adalah negeri yang menjadi korban fitnah, propaganda, dan serangan-serangan brutal dari tetangga-tetangganya. Dan karena itu mereka berhak untuk membela diri. Begitu, itu ciri template dari apa yang dibazarkan oleh para propagandis mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa mereka tuh menggunakan badan-badan, lembaga-lembaga, NGO-NGO yang sebenarnya netral, tetapi berbasis pada kemanusiaan, kepada lingkungan, kepada teknologi, dan sebagainya. Nah, mereka masuk ke situ. Nah, ketika mereka masuk ke situ, mereka tuh mewartakannya juga dengan sangat-sangat halus gitu. Jadi misalkan bahwa mereka itu fokus pada kemanusiaan. Jadi ayo kita bantu saudara kita yang di Palestina untuk hidup rukun dengan Israel. Nah, kayak gitu ya. Kayak tipe-tipe Nas Daily gitulah. Nah, itu kan juga buzzer Israel. Nah, dia itu cara kerjanya halus banget.